Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Senang Belajar. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kita kembali bertemu untuk lanjutan dari membuat makalah best practice pembelajaran. Kita sudah mengikuti 3 video, dan ini adalah video yang keempat, yaitu nanti membahas tentang bab pembahasan. Dan untuk bab pembahasan ini nanti ada 2 video. Oke, mari untuk menyingkat waktu nanti kita ikuti bersama video yang akan dibawakan oleh beliau Ibu Dr. Darmawati MSI dari Widya Iswara BDK Jakarta. Mari kita ikuti bersama-sama video beliau. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Berjumpa lagi dengan sobat pelatihan yang berbahagia. Untuk kali ini kita akan membahas bab pembahasan best practice. Sebelumnya sobat pelatihan sudah membahas tentang bab pendahuluan dan kajian teori, maka untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana menulis pembahasan bab 3 pembahasan best practice ini. Pembahasan best practice ini di mana kita membahas praktek terbaik yang dilaksanakan oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di kelas. Sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kriteria yang perlu diperhatikan pada bab pembahasan ini, yang pertama adalah keasliannya, ya. Jadi apa yang nanti Bapak dan Ibu tuangkan pada bab pembahasan ini harus terjamin keasliannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kejelasan ide atau gagasan yang Bapak dan Ibu lakukan dalam best practice ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kecemerlangan ide terkait upaya Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pemecahan masalah di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Sobat pelatihan, hal lain yang perlu diperhatikan di dalam menyusun bab pembahasan ini, yang pertama, sobat pelatihan harus menjelaskan secara jelas dan singkat temuan yang telah ditemukan dalam penelitian atau kajian yang telah dilakukan. Yang kedua, memberikan rekomendasi atau saran yang spesifik dan terukur mengenai tindakan terbaik yang dapat diambil sesuai dengan temuan yang telah ditemukan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tindakan itu bisa direkomendasikan dan dianggap sebagai tindakan terbaik, serta peserta pelatihan memberikan alasan-alasan untuk mendukung tindakan yang sudah dilakukan itu. Ada 4 yang akan diuraikan dalam bab pembahasan ini. Yang pertama yaitu pembahasan masalah. Yang kedua yaitu hasil dari pengamatan. Yang ketiga itu hambatan dan solusi yang nanti ditemukan dalam melaksanakan best practice. Kemudian yang keempat itu justifikasi tentang kecemerlangan ide yang peserta pelatihan telah laksanakan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa yang nanti peserta pelatihan tuangkan di dalam pemecahan masalah. Yang perlu diuraikan di dalam pemecahan masalah itu yaitu langkah-langkah atau cara-cara peserta pelatihan dalam memecahkan masalah.
ada hal-hal yang Bapak peserta pelatihan lakukan di dalam langkah-langkah ini. Yang pertama yaitu identifikasi aspek-aspek utama yang akan dibahas ya. Identifikasi aspek-aspek utama yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, identifikasi best practice yang relevan, yang sesuai dengan aspek-aspek yang akan dibahas itu. Kemudian rinci setiap komponen dengan contoh yang konkret ya. Kemudian yang keempat, tindakan atau cara yang dilakukan oleh guru ya. Kemudian yang kelima, alat dan instrumen yang digunakan di dalam best practice tersebut. Kemudian tempat dan waktu dilaksanakannya, dan juga pihak yang menunjang pelaksanaan dari best practice tersebut ya. Bagian kedua dari hasil pengamatan yang harus peserta pelatihan tuangkan di dalam bab pembahasan ini, yaitu bagaimana hasil dari best practice itu bisa menampakkan hasil yang bisa diterima oleh para pembaca nanti atau pihak lain ya, yaitu macam-macam hasil dari pengamatan dilakukan yang pertama dengan riset dan kumpulan data yang terkait. Jadi data-data yang peserta pelatihan temukan ketika melakukan proses practice itu dikumpulkan ya. Kemudian data-data tersebut diorganisasi ya menjadi sebuah informasi yang dengan urutan yang logis ya. Kemudian yang ketiga, untuk memperjelas data-data itu diperlukan ilustrasi, bisa berupa tabel atau gambar seperti halnya grafik, ya, foto, diagram, bagan, peta, dan lain-lainnya yang bisa mendukung data dalam pembahasan ini. Kemudian presentasikan studi kasus yang nyata ya, yang menggambarkan implementasi dari best practice yang peserta pelatihan sudah lakukan. Kemudian analisis hasil dan dampaknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya contoh dari sebuah tabel. Nah, ini peserta pelatihan bisa lihat contoh tabel ini ya. Ketika kita membuat tabel ini, kita harus perhatikan persyaratan sebuah tabel. Yang pertama ya, judul tabel biasanya itu ditempatkan di atas dari tabel. Kemudian perhatikan juga format penulisannya. Ada format penulisan tabel itu di tengah, ada yang cetak miring atau di bagian kiri ya. Kadang-kadang kata tabel itu ditulis dengan cetak tebal ya. Kemudian usahakan tabel itu tidak terpisah dalam 2 halaman ya. Jadi ketika membuat tabel itu harus berada di dalam 1 halaman ya. Kemudian di dalam penggarisan itu sebuah tabel itu hanya dibolehkan garis horizontalnya itu hanya ada 3 ya. Jadi ada 2 di atas judul ya, kemudian di bawah judul dan bagian paling bawah dari tabel itu. Jadi garis horizontalnya itu hanya dibolehkan hanya 3 garis ya. Kemudian juga di dalam tabel tentu ada angka-angka dari hasil pengamatan. Nah, di sini diperhatikan apabila ada angka-angka yang desimal. Apakah angka desimal itu ada pengertiannya? Apakah nanti 1 angka di belakang koma atau 2 angka? Sesuai dengan makna dari angka tersebut ya. Kemudian kalau ada singkatan-singkatan di dalam tabel itu, maka diberi catatan di bawah tabel, catatan kaki yang menjelaskan dari singkatan-singkatan tersebut ya. Dan apabila banyak kolom yang diperlukan dalam satu tabel, maka kita menggunakan format Word yang landscape. Tapi kalau kolomnya hanya sedikit, maka kita
gunakan bentuk dari cetakan Wordnia Forthright ya. Ini untuk ilustrasi dalam menuangkan hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Kemudian kita bisa lihat contoh dalam bentuk grafik ya. Bentuk ilustrasi grafik ini merupakan ilustrasi untuk pembahasan yang lebih rinci ya, yang diberikan sehingga hasil yang tadi kita sudah tuangkan di dalam tabel itu akan lebih jelas, kita bisa melihat maknanya dengan menggunakan grafik ini ya. Ini contoh grafik yang bisa kita lebih lengkapi di dalam pembahasan best practice kita. Kemudian ada ilustrasi yang lain yaitu berupa gambar. Ya, gambar bagaimana kita melakukan best practice itu di kelas itu merupakan sebuah bukti keaslian dari best practice kita, dan ini juga akan memperkuat bahwa apa yang kita lakukan itu benar adanya ya. Kemudian contoh ilustrasi yang lainnya adalah tentang best practice yang kita gunakan untuk meningkatkan pokok-pokok masalah yang ingin kita atasi itu ya. Misalnya kita menggunakan aplikasi ya, contohnya di sini menggunakan aplikasi Angry Bird ya, sehingga proses yang dilakukan di dalam pembelajaran di kelas itu ada bukti fisiknya, sehingga lebih menguatkan daripada pelaksanaan best practice yang peserta pelatihan lakukan itu ya. Nah, itu bukti fisik dalam bentuk ilustrasi dan gambar. Sobat pelatihan, untuk bagian ke-1 ini yaitu pemecahan masalah, kita sudah lihat bahwa ada 7 hal atau 7 langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menuangkan bagaimana cara kita dalam memecahkan masalah itu. Seperti kita bisa lihat pada judul yang berikut ini tentang sebuah judul best practice, penggunaan aplikasi permainan Angry Bird untuk meningkatkan minat dan hasil belajar fisika pada materi gerak parabola. Ya. Kalau kita lihat di sini dari judul ini, maka yang merupakan aspek-aspek utama yang akan dibahas adalah minat dan hasil belajar. Ya. Sedangkan best practice yang akan kita gunakan untuk mengatasi bagaimana minat dan hasil belajar ini bisa meningkat itu adalah dengan penggunaan aplikasi Angry Bird. Nah, untuk aspek-aspek utama yang akan dibahas dan penggunaan best practice yang relevan ini, sobat pelatihan itu merinci komponen-komponen ini secara konkret, dan di dalam proses pemecahan masalah yang peserta pelatihan tuangkan di dalam pembahasan ini itu disertai dengan data-data yang konkret ya, mulai dari bagaimana penggunaan dari aplikasi itu dan juga bagaimana peningkatan minat dan hasil belajar yang disebabkan dengan penggunaan dari aplikasi Angry Bird ini. Sekian sobat pelatihan, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, semangat selalu untuk menjadi guru yang lebih profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, itu Bapak Ibu luar biasa sekali ya dalam video pertama dalam materi pembahasan ini. Tadi sudah kita ikuti bersama, ada 4 bagian yang diuraikan dalam bab pembahasan, yaitu pemecahan masalah, hasil dari pengamatan, hambatan-hambatan dan solusinya, serta justifikasi tentang kecemerlangan ide. Jadi juga tadi sudah dibahas tentang bagian yang pertama, pemecahan masalah,
Tadi pemecahan masalah ada 7 yang setelah disampaikan oleh beliau, oleh Ibu Dr. Dermawati yang telah kita ikuti bersama tadi. Terus bagaimana pemecahan masalahnya itu juga sudah kita ikuti bersama. Sangat menarik lagi nanti pada bagian kedua, bagian video yang kedua ini. Maka semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat Bapak Ibu, ikuti lagi pada video yang kelima, dan video kelima adalah video pembahasan yang kedua. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa kembali. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan banyak pintu-pintu keberkahan untuk selalu semangat untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.